sebenarnya dia sifatnya akan saling menguatkan. Ada matrix phase di mana dia berfungsi mengikat fase dispersinya. Pada dispersi phase, fase tidak kontinu yang dikelilingi oleh matriks. Jadi ada tube and shell bahasanya seperti itu ya. Next. Jadi komposit itu bisa apa saja ya, dalam bentuk partikel, fiber, struktural ataupun nano. Jadi semua material yang dicampur, material dasar yang dicampurkan dengan material penguat lainnya itu disebut dengan komposit. Apapun materialnya, entah itu dari keramik, entah dia dari logam, entah dia dari polimer, itu semua yang digabungkan material dasarnya dengan material pendukung dan tujuannya untuk menguatkan sifat dari material dasar itu disebut dengan komposit. Next. Ya, sekarang kita bahas bagaimana material dasar yang dikuatkan oleh komposit atau disebut particle reinforced composite. Nah, yang pertama diklasifikasikan seperti dalam jumlah yang sangat besar atau large particle composites atau jumlah komposit yang terdispersi, Sialan. yang terdispersi atau dikompositkan dalam kondisi dispersinya ya. Nah, kalau misalnya large particle composites, ya contohnya itu adalah konkrit ataupun beton. Itu langsung dicampur sedemikian sehingga menjadi beton gitu ya. Ataupun semen, ya. Nah, contoh yang dispersi itu pasti dia pada kondisi terdispersinya, pada kondisi lelehnya, pada kondisi partikel-partikelnya. Ya, contohnya logam ya. Next. Nah, ini untuk menghitung seberapa kuat dari suatu material komposit. Ya, tadi sudah dijelaskan dia ada matriksnya dan ada dispersinya ya. Intinya ada material dasarnya, lalu ada material penguatnya. Nah, si dua material itu pasti memiliki tegangan, tegangan permukaan, tegangan untuk saling mengikat. Apa yang menjadi dasar material itu bisa saling menguatkan? Ya tadi ya tegangannya itu. Jika dia tidak memiliki tegangan dan kekuatan yang cukup, serat-seratnya itu nanti akan putus. Dia tidak akan menjadi komposit yang baik. Sehingga penting untuk memastikan seratnya itu dalam kondisi yang cukup tidak sampai dia mengalami deformasi ataupun saling pisah gitu ya antara material satu dan material lainnya. Next. Ya ini bagaimana kita mendistribusikan dispersinya ataupun mendistribusikan ke masing-masing material pendukungnya. Ya misalnya ini ada suatu matriks, ya ada yang bisa di longitudinal kan, ada yang bisa di longitudinal kan direction ya, secara continuous dan dia align, bentuknya pasti begitu-begitu saja. Lalu ada yang dia non align atau discontinue align, bentuknya eh, apa namanya tidak berurutan, tapi dia masih align, masih arahnya jelas, masih ke sana. Ada yang sangat-sangat random, sangat-sangat random. Nah, fungsinya apa dan bagaimana kekuatannya? Sama seperti yang sebelumnya kita bahas di polimer. Di polimer juga ada yang linear, ya, ada yang kompleks dan lain-lain. Yaitu semakin dia memiliki luas permukaan yang semakin kecil, maka tegangannya, tegangan saling menguatkannya juga akan semakin besar. Semakin besar maka dia akan memiliki kondisi yang saling melengkapi pada jumlah yang lebih besar juga. Jadi distribusinya makin besar, tegangannya makin besar, dan kekuatannya makin besar. Next. Nah, ini bagaimana kita memastikan komposit yang kita buat, serat kompositnya itu dia memiliki kekuatan yang cukup. Contohnya ini yang untuk serat kontinu yang disusun searah.
Maka ketika kita akan menarik dia, memastikan dia itu kuat atau tidak. Kalau misalnya seratnya dia satu arah, pas ditarik, dia seperti kalau mainan anak-anak itu ada slime ya. Nah, slime ditarik akan terlihat seperti serat-serat seperti itu ya. Nah, itu sama prinsipnya seperti itu. Jadi kekuatan mekanisnya ketika ditarik secara longitudinal maupun dia arahnya berlawanan, transversal gitu ya, yang bermacam-macam, dia memiliki modulus yang sama, modulus yang kuat. Modulus ketika ditarik dia saling menegang dan saling mempertahankan ke bentuknya sebelum dilakukan deformasi. Nah, ini rumus-rumusnya. Ya, ini saya tekankan tidak akan muncul di UAS mungkin hitung-hitungannya atau tidak nanti dijelaskan lebih detail ketika kisi-kisi ya ataupun tutor. Next. Nah, secara jenis tadi sudah dijelaskan ya. Komposit yang berserat dan ada matriksnya itu ada yang sifatnya disebut sebagai whiskers, kristal tunggal. Contohnya apa? Komposit yang kristal tunggal itu adalah kaca, kaca mobil. Nah, itu dia whiskers. Ada yang fiber. Fiber itu contohnya apa? Eh poli polikarbonat ya. Polikarbonat itu bukan rangka, bodi dari motor. Bodi dari motor itu kebanyakan polikarbonat. Bodi dari motor, ya. Ada yang wires ini dia tungsten ya. Tungsten itu material untuk kawat lampu, tungsten, atau dia ban. Jadi ban itu kan di dalamnya ada wire ya, ada wire-wire. Nah, diselubungi oleh ban. Nah, ban itu dia udah komposit ya. Dia komposit antara karet dengan wires. Next. Yang tadi berdasarkan serat dan matriksnya ya. Sekarang berdasarkan jenis matriksnya. Material dasar. Matriks itu material dasar ya. Jadi ada yang polimer, ada yang metal, ada yang keramik ya. Jadi kalau yang tadi berdasarkan bentuknya ketika jadi, yang ini berdasarkan material dasarnya atau matriksnya. Nah, kalau polimer itu kan kelemahannya dia tidak tahan panas umumnya ya, sehingga dia kerak. Dia butuh untuk lebih tahan panas. Sehingga dia juga butuh untuk lebih tidak mudah getas. Maka diberikan dispersi material lain, material pendukung. Nah, lalu ada lagi kalau metal. Metal itu kelemahannya apa? Dia tidak tahan korosi. Dia mudah terdeformasi ketika terkena panas. Mudah meleleh lah bahasanya gitu ya. Lalu apalagi kelemahannya dia? Dia sangat mudah apa namanya? Dia tidak fleksibel, tidak mudah dibentuk. Maka diberikan material penguat eh, dari kekurangannya itu. Lalu kalau keramik, tadi keramik eh, kita sudah sempat bahas di kelas yang susulan. Kalau keramik, ya dia tidak fleksibel, sehingga butuh penambahan serat lain untuk mengurangi kelemahannya yang tidak fleksibel itu. Seperti itu ya. Next. Nah, lalu bagaimana kita ketika ingin membentuk komposit? Jadi kita ingin memproduksi komposit gitu ya. Nah, ada yang beberapa cara. Salah satunya di sini yang dijelaskan itu adalah komposit struktural. Jadi terdiri dari lamina, laminar-laminar gitu ya, terdiri dari lapisan-lapisan material di mana ya ini mudahnya seperti wafer ya, seperti wafer di mana material dasarnya diselipkan dengan material pendukung, material dasar, material pendukung, material dasar, material pendukung gitu ya. Jadi sampai dia pada ketebalan tertentu di mana ketika dilakukan tes tarik itu dia sudah menyatu dan lebih kokoh. Next. Oh, udah selesai ya? Ya, jadi untuk yang komposit, karena sebenarnya ini hanya materi tambahan,
Nanti langsung dilanjut saja pembahasan kisi-kisi soal ya. Kisi-kisi soal dan tutor sampai dengan waktu ya mungkin sebelum maghrib udah selesai gitu ya. Dan silakan dicatat apa yang perlu kalian catat dan mungkin itu akan muncul di soal-soal UAS yang akan datang. Dari saya itu cukup. Ada tambahan mungkin atau ada yang mau didiskusikan? Karena saya mengejar kelas ini sebenarnya untuk tutor paling utamanya. Ada tambahan? Ada yang mau didiskusikan? Bapak izin bertanya sebelumnya. Ya, gimana? eh Tadi kan sempat bertanya sama Bu Damai masalah eh, soal UASnya itu pilihan ganda atau esai itu tadi diarahin ke Bu Damai untuk bertanyanya sama Bapak. Sudah saya jawab, soalnya pilihan ganda semua kan? Dari awal Berapa tadi soal sudah ya, saya. Pak? Nanti coba dijelaskan oleh Hanif ataupun Rifki ya, Ya, baik, Pak. di tutor berapa soalnya sekalian. Ada lagi? Cukup, Pak. Cukup ya. Hanif atau Rifki dan Rifki silakan dilanjut ya Siap, ya. sampai sebelum maghrib bisa diselesaikan. Oke, silakan dilanjut ya Hanif ya di Zoom yang sama aja ini. Oke, Pak. Siap, Pak. Aman, Pak. Yuk, yuk. Oke, mungkin saya ambil alih ya. Selamat sore semua teman-teman. Kenalin gue Hanif selaku asisten dari Pak Rozak di mata kuliah bahan konstruksi ya. Nah, sekarang kan untuk hari Senin ya, hari Senin kan ininya untuk UAS Bakon itu di jam 7.30 sampai jam 9.15 ya untuk 4 kelas. Nah, mungkin hari ini sekarang gue bakal menyampaikan lebih lebih ke menyampaikan sih kisi-kisi apa aja kira-kira yang bakal keluar nanti dari soal UAS. Nah, kita di sini bisa lihat dulu untuk topik bahasannya. Topik bahasan setelah UTS atau menjelang UAS ya, itu dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Itu tentang logam, paduan logam, terus tuh ada polimer, terus serat alam, dan juga keramik serta komposit. Jadi untuk soal nanti itu berjumlah 50 soal. Total soalnya, total soal bentuk soalnya itu tadi yang udah dibilang Pak Rozak, itu bentuknya pilihan ganda semua. Jadi kalian nanti bakal gak ada esai lah, aman lah. Nah, itu untuk dasar dari materi yang dipakai itu ada dari dua buku. Yang pertama itu ada dari buku William D. Callister, terus yang kedua itu ada dari John Smith. Nah, dua itu nanti mungkin akan saya share ulang untuk buku-buku tersebut agar kalian bisa pelajarin lagi. Ini kan masih hari Sabtu ya, masih ada hari Minggu, masih ada hari Senin, jadi masih ada 2 hari lah untuk kalian mempersiapkan UAS ini. Jadi mungkin langsung masuk ke kisi-kisinya aja. Nah, untuk waktu pengerjaan di sini jangan dihirauin ya. Ini soalnya masih belum diganti kemarin. Jadi untuk waktu pengerjaannya itu sesuai dengan jam mulai dan jam berakhir di jam 7.30 sampai jam 09.15. Berarti itu sekitar 1 jam 45 menit ya. Kalau di sini kan masih 60 menit ini, sorry. Jadi untuk sistemnya itu sifatnya closed book. Jadi kalian nggak boleh bawa cheat sheet, nggak boleh bawa catatan, dan juga nggak boleh bawa HP. Diharapkan untuk tidak melakukan kecurangan. Karena ya jujur aja lah gitu. Percaya diri sama kalian, sama diri, sama kemampuan kalian. Nah, nah ini ya pedoman penskoran dan regulasi ujian. Mungkin bakal gambar-gambar sedikit. Nah, ini
bentuk soalnya itu terdiri dari 50 butir pilihan ganda. Jadi per poin itu punya bobot 2 dan maksimumnya itu 100 poin. Jadi di sini nggak ada tidak ada pengurangan skor. Jadi walaupun jawaban kalian salah atau kosong itu nol tetap ya. Jadi nggak ada misal salah -1, kosong -2 itu nggak ada kayak gitu. Jadi mau salah mau kosong itu nol nilainya. Jadi harapannya kalian bisa ya maksimalin lah untuk ngisi semua 50 50 soal pilihan ganda itu. Jadi kalian gak usah takut salah. Tapi kalau bisa sih ya bener ya. Karena tidak ada pengurangan juga. Nah, ini untuk distribusi materinya. Di sini singkat aja sebenarnya. Jadi gue bakal ngejelasin kira-kira per modul atau per materi itu topik-topik yang akan keluar dan jumlah soal yang bakal keluar itu berapa aja. Jadi kita bakal ngebahas itu. Oke, untuk yang pertama itu modul 1 dan modul 2 itu modulnya Bu Dama ya tentang logam. Nah, itu ada mekanik logam atau besi, itu ada baja dan juga logam paduan. Jadi kita untuk yang bakal keluar, pertama itu kalian pelajarin karakteristik ikatan logam, apa aja karakteristiknya kayak hubungannya itu apa aja, karakteristiknya itu bagaimana per logam. Terus kalian yang kedua itu pelajari mengenai parameter uji tarik. Jadi di logam itu kan ada ujinya ya. Uji untuk logam itu ada kayak macam lah kalau nggak salah ada 3 ya, lupa. Nah itu kalian pelajarin kayak dari definisinya, perbedaannya segala macam karena dari situ yang kemungkinan bakal keluar. Nah lalu ada bagian sifatnya yaitu ketangguhan si dan ductility atau toughness dan ductility. Ini juga kalian pelajarin definisinya, perbedaannya, mungkin contohnya gitu. Ini kan yang grafik itu ya. Terus ada sifatnya yang deformasi elastis. Nah ini tuh maksudnya gimana nanti dari sifat deformasi elastis itu. Terus ada mekanisme dari si solid solution strengthening. Jadi kalian belajarin gimana sih mekanismenya, terus jenis-jenisnya juga. Nah untuk estimasi soalnya itu kemungkinan ada 7 dari modul 1 ini di pengantar bahan teknik sifat mekanik logam. Itu ada kemungkinan 7 soal, sekitar 7 soal. Oke. Mungkin dari modul 1 ada pertanyaan dulu dari teman-teman. Oke, mungkin kalau nggak ada ya, bisa kita lanjut ke yang kedua, itu sifat fisik baja dan logam paduan. Nah, di sini mungkin cukup banyak ya, karena kalau dilihat dari pertemuan di sini tuh ada 2 di sini. Nah, cukup banyak untuk soalnya yang kemungkinan keluar itu estimasinya berjumlah 10 soal. Dengan topik-topik yang kemungkinan bakal keluar itu ini ya ada definisi dari reaksi eutektik, ada fasa cair dan fasa padat. Intinya kalian pelajarin definisinya. Ini semua ada di buku. Kalau Bu Damai kalau nggak salah kemarin itu pakai full beliau itu dari William de Calista. Nah itu ada semua ya di bagian uh, logam paduan. Itu ada definisi reaksi eutektik pada fasa cair dan fasa padat. Terus kalian juga harus tahu batasan kadar karbon maksimal. Jadi logam paduan itu ingat, logam paduan itu paduan antara besi dan karbon. Jadi kalian punya, kalau nggak salah di PPT-nya Budama itu ada deh. Misal dia kadar karbonnya sekian, itu masuknya ke jenis logam yang gimana gitu. Nah itu juga akan keluar. Terus tuh, jadi terus yang ketiga itu perannya si unsur karbon dalam penambahan di logam paduan. Jadi kalian tuh harus tahu kenapa sih logam itu perlu ditambahin karbon untuk membentuk logam paduan. Kira kenapa nggak logam doang? Kenapa nggak besi aja gitu? Kenapa harus ditambahin karbon untuk dapat logam paduan? Itu pasti ada perannya. Kenapa sih gitu? Nah itu kalian pelajarin di PPT-nya Budame atau Budame pernah menyampaikan pas waktu kelas. Lalu di sini, nah ini low alloy steels definisinya kalian pelajari juga. Terus kalian belajar standarisasi kode IC-nya. Jadi semua
logam baja itu diatur di ini IC, American Iron and Steel Institute. Jadi ada sistem standarisasinya, kalian pelajarin juga. Lalu ada fungsi kromium, lalu ada karakteristik dari si stainless steel, khususnya di seri 400. Oke, bentar teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelumnya untuk modul 2? Nggak ada ya? Ya, Bang, mungkin cukup. Ya, kenapa? Silakan. cukup, cukup. Bang Hanif boleh ke atas lagi nggak, Bang? Ah, ini nih. Ya, Bang. Ini, sini. Sebentar ya, Bang. Oke, oke. Mau di SS kan? Sebenarnya nanti bakal gue share juga sih. Oke, Bang. Udah, Bang. Yaudah, oke lanjut ya. Sekarang ke modul 3. Itu fabrikasi logam. Di manufaktur dan fabrikasi logam. Untuk jumlah soal yang kemungkinan keluar, itu ada berjumlah 5 soal. Subtopik pembahasannya yang kemungkinan akan keluar, harus kalian pelajari lah, harus kalian pelajari dan kalian dalami, itu proses dari manufaktur. Nah, jadi di sini ada salah satu prosesnya yaitu rolling. Jadi manufaktur atau dan fabrikasi logam itu kan prosesnya ada prosesnya tuh. Itu kalian harus pelajarin. Ya, prosesnya gimana untuk membentuk logam segala macam. Terus ada identifikasi power bed fusion. Jadi ini metode, sebenarnya ini lebih ke metode dari manufaktur atau fabrikasi si logam. Jadi ada kan ada penambahan zat aditif juga kan. Itu fungsinya gimana, kenapa harus ditambahin aditif, aditifnya itu apa aja, segala macam. Itu kalian pelajarin. Terus itu proses annealing, tujuannya apa. Jadi tujuan tiap proses itu punya tujuan masing-masing. Jadi apa sih setiap proses dilakukan tuh kenapa harus dilakukan? Pasti ada tujuannya. Itu kalian pelajarin juga. Terus prinsip-prinsip dari tiap proses. Terus itu ada mekanisme dari prosesnya juga. Ini ini contoh aja ya, contoh-contoh. Jadi kalian pelajarin ini gitu di modul 3. Oke, lanjut modul 4. Sebenarnya ada yang mau ditanya di modul 3? Nggak ada, oke. Lanjut, sekarang masuk ke materinya Pak Rozak. Itu sebenarnya serat alam ini kan materinya Budama ya. Itu tambahan aja sih. Dimasukkan ke polimer karena berhubungan antara polimer dan serat alam. Nah, ini juga cukup banyak ya untuk soal dari serat alam itu kemungkinan akan keluar tuh sebanyak 11 soal. Untuk materinya atau subtopiknya itu mekanisme dari selulosa. Ini kan masuknya ke serat alam ya. Yang ini masuknya serat alam, lignin juga, lignin, ursus, serat alam ini itu masuknya ke serat alam cuma 3. Nah, terus masuk ke homopolimer. Homopolimer itu kan eh, polimer ya. Jadi polimer itu kan kumpulan dari monomer-monomer. Jadi kalian pelajarin juga di homopolimernya. Pasti perbedaan dengan polimer segala macam. Terus kalian pelajarin mengenai kopolimerisasi. Oh iya sebelumnya, oh itu nanti deh. Kalian pelajarin kopolimerisasi, terus itu identifikasi. Jadi visual struktur polimer. Dan nanti mungkin ada soal yang kita nunjukin gambar nih. Kira-kira ini struktur apa gitu dari struktur dan karakteristik polimer jenis apa. Nah itu ada tuh di bukunya William D. Callister yang linear, terus itu bercabang segala macam. Itu ada. Itu kalian pelajarin ya. Terus tuh reaksi kimianya di polimerisasi. Ya kan pembentukan polimer itu kan melalui proses polimerisasi. Kira-kira reaksinya itu gimana pembentukan polimerisasi? Berarti kan prosesnya. Kalian harus pelajarin prosesnya juga. Terus itu perbedaan antara perbedaan. Jadi kalian pelajarin polimer termoset dan termoplastik. Apa bedanya? Keunggulan masing-masing, segala macam gitu. Terus itu polipropilen kan ini salah satu dari polimer kan. Nah ini aplikasinya di isolator kabel. Oke. Untuk modul 4 ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Nggak ada ya? Oke. Lanjut masuk ke modul 5 dan modul 6. Nah, modul 5 dan modul 6 ini
apa ya? Dia untuk yang di atas-atas ini tuh mungkin kalau punyanya Budama ya, itu kayaknya dari full dari William de Calister deh. Sama kayak polimer. Tapi untuk modul 5 dan modul 6 itu ada beberapa dari buku John Smith. John Smith. Pokoknya pernah saya share di kelas RB kalau nggak salah. Kelasnya RB itu pernah di-share untuk bukunya. Jadi untuk material kaca, keramik dan kaca komposit ini ada beberapa, beberapa cuma sedikit nggak semuanya. Itu dari bukunya si John Smith ini. Tapi untuk mostly-nya atau rata-ratanya itu sebagian besar itu diambil tetap dari buku William de Calister kok. Nanti bakal saya share juga ya untuk bukunya. Nah, untuk modul 5 itu tentang keramik kaca. Nah, tadi kan baru disampaikan ya buat kelas RC dan RD. Itu kemungkinan soal yang keluar tuh ada 8 buah, 8 biji. 8 biji soal. Untuk subtopik, topik-topik yang harus kalian pelajarin. Pertama, itu ikatan dari keramik, karakteristiknya yang terpelajarin. Terus proses pembuatan keramik, keramik kaca ya sama aja sih. Nah itu yang tadi di akhir kan. Ini kalian ada yang ada 4 itu. Kalian harus pelajarin juga prosesnya detail. Maksud dari proses ini apa, tujuan per prosesnya itu apa, untuk membentuk apa, penambahan zat apa tiap prosesnya. Lalu ada nucleating agent untuk menumbuhkan intercrystal keramik. Ini juga agen-agen yang ditambahkan pada proses pembuatan keramik itu kalian pelajarin. Di sini. Lanjut ya. Nah, tuh kan berarti kan ini nucleating agen kan. Terus tuh ada juga sifat dari agen-agen yang harus kalian pelajarin. Agen-agen penambahan pada proses pembuatan keramik kaca. Terus tuh ada proses pembuatan keramik, struktur mikro serat karbon, terus tuh fenomena-fenomena yang terjadi pada proses pembuatan keramik. Intinya ini lebih ke prosesnya sih, 4 ini. Ini. Ah, ini kalian dalami di bagian prosesnya. Oke, ada pertanyaan untuk modul 5? Tidak ada. Good. Kita lanjut lagi ke material komposit. Sama ya, sumbernya itu mostly dari William de Calister, tapi ada beberapa dari buku John Smith juga. Untuk modul 6 komposit tadi baru dipelajarin ya. Itu jumlah soal yang akan keluar terus jumlah 8 soal. Untuk topik yang harus kalian pelajarin beberapa itu ada. Nah, prinsip untuk menggabungkan material atau material komposit. Kira-kira kenapa sih harus ada material komposit ini? Kenapa nggak satu aja materialnya? Kenapa harus digabungin antara material A dan material B? Kira-kira ketika digabungkan ada sifatnya yang akan bertahan, lalu ada sifatnya yang akan eh, apa ya, menjadi lebih bagus atau tidak? Misal material A ini kuat, material B ini dia itu regang, bisa dibentuk lah. Kita gabungkan material. Apakah dia akan membentuk material yang kuat tapi bisa dibentuk atau tidak? Nah, itu kan tujuannya, prinsip dari si material komposit ini. Nah, terus yang kedua itu ada peran matriks sebagai fase kontinu. Matriks tadi kan itu ini ya, fase awal ya. Jadi material awal gitu. Kira-kira perannya material awal itu apa di fase kontinunya? Lalu ada klasifikasi struktural komposit, kalian pelajarin berbagai macam struktural di komposit, kenapa dia diklasifikasikan sedemikian rupa. Lalu ada komposit partikel besar versus dispersi. Jadi ketika dia besar partikelnya, lalu yang terdispersi, berarti kan kalau terdispersi kan dia apa ya, terbagi-bagi lah gitu, berarti kan kecil dia. Jadi kalian harus tahu perbedaannya, maksudnya gimana, definisi tiap kompositnya. Lalu ada perhitungan batas atas modulus dan elastisitas. Mungkin ini cuma satu soal ya, dan ini juga kayaknya nggak ngitung deh. Lalu ada keunggulan komposit dibanding kalau misal kita mencampurkan material nih, komposit kan itu kita mencampurkan material A dan material B.
keunggulannya apa kira-kira kalau dia itu dicampurkan dibanding kalau dia sendiri-sendiri. Lalu ada karakteristiknya juga. Oke, mungkin ada pertanyaan dari ini udah selesai sih sebenarnya untuk kisi-kisinya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyain terkait pembahasan kisi-kisi ini. Soalnya bahasa Indonesia apa bahasa Inggris, Bang? Aduh, Bang Ayub, bahasa Indonesia dong, Bang. Siapa tahu kan bahasa Inggris kayak tahun lalu. Enggak. Kita belajar dari yang tahun lalu juga. Jadi bahasa Indonesia aman. Ditekanin lagi untuk jumlah soalnya 50, pilihan ganda. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman terkait kisi-kisi atau materi yang akan dipelajari. Ada enggak dijawab dong. Sepertinya cukup, Bang. Cukup ya? Oke, mungkin kalau cukup dari kalian cukup, mungkin dari gue cuma bisa bilang semangat belajar untuk UAS nanti. Persiapan kalian juga banyak kan? Untuk UASnya itu nggak cuma bakon doang, ada mata kuliah lain. Jadi dibagi waktunya untuk belajar mata kuliah A dan mata kuliah B. Good luck lah. Gitu. Semoga dapat nilai yang bagus, dapat nilai yang diinginkan, juga dapat nilai yang memuaskan. Tapi kuncinya ya tetap belajar ya. Mungkin dari gua cukup, kalau dari kalian cukup, dari gua juga cukup. Terima kasih udah mau memperhatikan kelas Bakon selama ini, khususnya pada mata kuliah bagian Paroza. Gua Hanif selaku juga mewakilkan Rifki selaku asisten dari Paroza di bahan konstruksi materi Paroza mengucapkan terima kasih sama untuk kalian. Juga good luck lah buat UAS nanti, semoga berhasil. Mungkin dari kalian cukup, dari gue juga cukup. Gue tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.